Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari tim 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul penjualan buku. Tim 4 yang terdiri dari Leonardus Alexander Damiato, NIM 301, Fitriani Rahmadani, NIM 189, dan saya sendiri, Yesi Nurhana Dalimunte, NIM 195, Fatul Am, NIM 277, Bagas Satria Triwicaksana, NIM 302. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak yang positif pada perkembangan saat ini. Perkembangan yang signifikan dalam teknologi informasi banyak mendorong para penyediaan layanan teknologi untuk menarik pasar dunia. Adanya layanan internet memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan, termasuk untuk mendapatkan informasi buku-buku yang dijual di toko buku. Orang pasti menginginkan segala hal yang praktis untuk dapat mengetahui informasi buku, yaitu dengan menggunakan layanan internet, bisa melalui komputer atau telepon seluler. Akses internet telepon seluler lebih praktis dan efektif karena telepon seluler yang mudah dan selalu dibawa kemana-mana. Untuk itu, maka kami membuat simulasi aplikasi toko buku online menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Rumusan masalah. Berdasarkan beberapa uraian latar belakang masalah di atas, maka kami merumuskan masalah yaitu 1. Memindahkan dan mengumpulkan informasi buku dari toko buku ke aplikasi web. Yang kedua, bagaimana membuat aplikasi bookstore online menggunakan PHP dan MySQL. Tujuan bookstore online. 1. Mempermudah peminat buku untuk membeli buku. Yang kedua, mempermudah transaksi di masa pandemi. Yang ketiga, mempermudah peminat untuk selalu update buku-buku terbaru secara online. Penyelesaian masalah. Yang pertama, menganalisis permasalahan. Yang kedua, perancangan interface. Yang ketiga, membangun sistem. Alur sistem admin. Yang pertama ada login, admin memasukkan username dan password. Yang kedua list produk, admin dapat menambah, menghapus, dan mengedit data buku. Yang terakhir view order, admin dapat melihat data buku yang telah dipesan. Alur sistem user. Pertama ada register dan login. User dapat melakukan register akun terlebih dahulu. Setelah itu, user dapat login menggunakan username dan password yang digunakan untuk registrasi akun. Yang kedua, view produk. User dapat melihat semua buku yang tersedia. Book produk, user dapat melihat detail buku. Dan terakhir ada view my order. User dapat melihat pesanan. Untuk desain interface yang akan dipresentasikan oleh Saudara Satria. Saudara Satria, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk bagian interface ini, yang pertama yaitu menu registrasi. Menu registrasi, user memasukkan username, email, kemudian password, dan melakukan register. Setelah melakukan register, user masuk ke menu login untuk membuka website. Yang pertama, username memasukkan username yang sudah diregistrasi, kemudian login, password, dan kemudian login. Kemudian di bagian view produk ini terdapat kategori e-book, blog, dan lain-lain. Di sini bisa mencari buku, dan di sini juga terdapat produk-produk yang ditawarkan. Di bagian detail, user dapat membeli dan bisa melihat deskripsi pada deskripsi produk tersebut. Yang terakhir yaitu di bagian dashboard. Di bagian dashboard admin ini, admin dapat melihat
transaksi yang dilakukan user, admin dapat melihat registrasi yang dilakukan user, dan admin dapat melihat produk-produk yang ada yang ditawarkan oleh website tersebut. Selanjutnya flowchart admin akan dipresentasikan oleh Saudara Fatul. Fatul, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk flowchart admin, yang pertama ada login. Login pertama itu memasukkan username dan password. Jika username dan password itu benar atau sesuai, maka akan menampilkan menu utama. Kemudian untuk menu produk. Menu produk pertama memilih menu. Menu 1 itu menambah barang. Menu kedua mengubah barang. Dan menu ketiga menghapus barang. Next. Untuk menu tambah produk. Pertama menampilkan menu tambah barang. Kemudian admin akan memasukkan data buku. Terus sistem akan mencari data buku sesuai input. Jika ada, maka akan menampilkan data buku. Jika tidak ada, maka admin akan memasukkan data buku yang benar. Kemudian untuk update produk. Pertama menampilkan menu ubah barang. Selanjutnya memasukkan data buku yang akan diubah. Terus sistem akan mencari data buku sesuai input. Jika ada akan menampilkan data buku dan jika tidak admin akan memasukkan data buku yang akan diubah. Terus memasukkan data buku baru. Jika berhasil akan menampilkan data buku yang baru. Next. Hapus produk. Menampilkan menu hapus barang. Kemudian memilih data buku yang akan dihapus. Terus menghapus data buku. Jika berhasil, data buku berhasil dihapus. Untuk flowchart user akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang flowchart yang pertama yaitu menu registrasi, di mana di menu registrasi ini terdapat start. Setelah start, memasukkan email dan password. Jika passwordnya benar, maka akan ketampilan menu login. Jika passwordnya tidak sesuai, maka akan ketampilan sebelumnya. Dan flowchart kedua yaitu flowchart login. Pertama start, yang kedua masukkan username dan password. Jika password dan username-nya telah terdaftar, maka akan ketampilan menu utama, dan jika tidak, maka akan tampilan sebelumnya. Yang flowchart yang ketiga yaitu flowchart menu produk. Yang pertama start. Setelah start menampilkan barang. Setelah menampilkan barang akan ada dua menu, yaitu menu pertama melihat detail barang dan menu kedua melihat daftar pesanan. Oke, next. Yang keempat menu detail produk. Yang pertama start. Yang kedua menampilkan barang, yang ketiga menampilkan spesifikasi barang, yang keempat menampilkan deskripsi barang, yang kelima menampilkan penilaian barang. Dan di sini terdapat dua menu, yaitu menu pertama tambahkan ke daftar pesanan, dan menu kedua yaitu membeli sekarang. Flowchart yang keenam menu view my order. Yang pertama start, yang kedua menampilkan barang yang sudah dipesan, yang ketiga menampilkan status pembayaran. Jika sudah dibayar, maka akan proses pengemasan barang, dan jika belum dibayar, maka akan ketampilan sebelumnya. Setelah itu, proses pengiriman barang. Setelah proses pengiriman barang, akan ada pesanan diterima. Jika pesanan sesuai, maka akan langsung selesai, dan jika tidak, maka akan dilakukan proses pengembalian barang. Selanjutnya, demo yang bagian user akan disampaikan oleh Saudara Leo. Kepada Saudara Leo dipersilakan. Oke, di bagian menu login user terdapat dua pilihan, yaitu menu login dan menu registrasi. Pada menu login, user dapat masukkan akun jika sudah mendaftarkan akun di dalam website.
Tetapi jika user belum memiliki akun, maka user dapat pergi ke menu registrasi untuk mendaftarkan akunnya. Oke, di bagian ini user sudah selesai meregistrasi akun tersebut, maka user bisa langsung pergi ke halaman login dan mengisi akun yang telah dibuat oleh user. Pada bagian ini akan dilanjutkan oleh Saudara Satria. Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya. Di bagian view produk ini terdapat kategori dan produk-produk yang ditawarkan. User dapat mencari buku yang ingin dicari. Setelah itu, setelah user melihat produknya, user masuk ke bagian book produk. Di bagian book produk ini, user dapat membeli dan melihat detail-detail buku tersebut. Contoh saja di bagian produk buku anak rantau. Kita bisa melihat detailnya. Di bagian detailnya ini terdapat nama produk, penerbit, harga, dan rating produk yang ditawarkan. Setelah itu, produk bisa membeli atau membatalkan. Contoh saja kita untuk membeli. Nah, di bagian sini akan dijelaskan oleh Saudara Fatul. Oke, terima kasih Saudara Satria. Di sini ada list pesanan. List pesanan itu produk yang telah dimasukkan ke keranjang. Di sini ada tombol hapus, ada tombol clear card, dan tombol continue shopping. Pada tombol hapus itu untuk menghapus list pesanan, bisa dicoba. Nah, itu datanya akan hilang. Terus kalau mau memasukkan data lagi, masuk ke continue shopping. Nah, di sini bisa memasukkan buku lagi. Contohnya ke anak rantau tadi, terus beli. Nah, di sini tetap sudah masuk. Terus selanjutnya untuk bagian admin akan dijelaskan oleh Saudari Yesi. Oke, terima kasih untuk Mas Fatul. Untuk di page admin, pertama kita masuk ke slide pertama, ada login dan register. Karena kita adalah seorang admin, kita bisa untuk melakukan login langsung. Masuk dengan username. Untuk di bagian adminnya, di sini ada dashboard, admin profil. Di admin profil terdapat biodata dari adminnya, terus ada list buku, ada juga view order. Untuk di list buku akan dipresentasikan oleh Saudari Fitri. Saudari Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Yesi. Di list books ini kita dapat melihat daftar-daftar buku yang ada.
Dan kita juga bisa menginputkan data buku baru. Bisa dicoba. Di sini kita akan memasukkan kode buku. Setelah kode buku, kita akan masukkan nama buku dan harga. Setelah harga ada kategori, penerbit, dan jumlahnya. Kita bisa memilih foto buku yang kita ingin masukkan. Kita langsung simpan. Dan bisa dilihat di sini sudah terdaftar atau udah ada. Dan selain kita bisa menginputkan data baru, kita juga bisa menghapus data yang ingin kita hapus dengan mengklik button edit yang ada di sebelah kanan. Dan produknya akan langsung hapus. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.